Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Akil Sohiro dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, akan mempresentasikan tentang Islam eksklusif, inklusif, dan pluralisme, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama, Islam eksklusif. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris eksklusif, yang berarti sendirian dan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata, dan tidak ada sangkut pautnya dan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif ada dua, yaitu pertama, doktrin ajaran dan pemahaman. Yang pertama, doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran. Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Paham demikian mengakibatkan mereka hanya menerima agama Islam saja dan tidak menerima agama lainnya. Islam inklusif. Adapun yang dimaksud dengan Islam inklusif adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Pemahamannya demikian bertolak dari nilai-nilai dasar Islam dengan ide yang utama, Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia atau rahmatan lil alamin. Ada kriteria tertentu yang menjadi indikator pemahaman Islam inklusif sehingga di sini terlihat jelas dasar pemikirannya serta arah tujuannya. Ciri-ciri Islam inklusif: mengakui kebenaran semua agama, menghormati kebebasan dan keyakinan, menghormati antar sesama, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural, beragam, dan isme, paham, yang berarti paham atas keberagaman. Juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan atau sekelompok orang. Di Indonesia, salah satu tokoh pluralisme adalah Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur. Atas usaha beliau, Indonesia mengakui keberagaman agama Konghucu yang akhirnya disahkan menjadi salah satu agama yang ada di Indonesia. Atas jasa beliau, Gus Dur mendapatkan gelar sebagai Bapak Pluralisme sebab saat beliau menjadi presiden, toleransi akan keberagaman sangat diperhatikan. Umat Konghucu yang sebelumnya adalah umat minoritas akhirnya mendapatkan pengakuan. Ini adalah bukti bahwa sikap pluralisme sangat penting dan harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman. Manfaat pluralisme. Adapun manfaat dari kesadaran dan pluralisme diantaranya adalah: 1. Mengarahkan kita untuk lebih mudah memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. 2. Tidak mudah terpengaruh adanya konfrontasi oleh media massa atau media yang lainnya. 3. Ini adalah pondasi atau dasar dari adanya persatuan dan kesatuan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.